Pernah gak sih kalian lihat tokoh wayang yang bentuknya aneh? Perut buncit, hidung pesek, badannya gak proporsional, bahkan sering dijadiin bahan bercandaan. Tapi anehnya, tokoh itu justru paling dihormati. Namanya Semar. Dia bukan raja, bukan ksatria hebat kayak Arjuna, bukan juga dewa yang turun dari langit dengan cahaya menyilaukan. Tapi hampir semua tokoh wayang tunduk sama dia. Dan yang bikin merinding, Semar ternyata bukan manusia biasa. Dia adalah sosok misterius yang dianggap lebih tua dari para dewa. Kalau ngomongin dunia pewayangan Jawa, nama Semar itu gak mungkin dilewatin. Buat sebagian orang, dia cuma pelawak, tokoh lucu yang kerjaannya nyeletuk dan bikin suasana cair. Tapi buat masyarakat Jawa, Semar itu simbol kebijaksanaan. Sosok rakyat kecil, yang ternyata punya kekuatan luar biasa. Bahkan banyak yang percaya, Semar adalah gambaran hati nurani manusia. Dan semakin kita mengenal dia, semakin terasa kalau tokoh ini bukan sekadar karakter wayang biasa. Awal mula Semar, konon, Semar berasal dari Kahyangan. Nama aslinya adalah Sang Hyang Ismaya. Dia merupakan saudara dari Sang Hyang Manikmaya, yang nantinya dikenal sebagai Batara Guru, penguasa para dewa. Tapi cerita mulai berubah saat terjadi perebutan kekuasaan. Dalam beberapa versi kisah, Ismaya dan saudaranya berdebat soal siapa yang paling pantas memimpin Kahyangan. Kesombongan mulai muncul, dan dari situlah kutukan terjadi. Ismaya akhirnya turun ke bumi dengan wujud yang jauh dari kata sempurna. Tubuhnya pendek, wajahnya aneh, penampilannya seperti rakyat jelata, dan sejak saat itu, dia dikenal sebagai Semar. Tapi justru disitulah makna besarnya. Karena dalam budaya Jawa, kebijaksanaan gak selalu datang dari sosok yang tampak hebat. Kadang, orang paling sederhana justru punya hati paling dalam. Sosok yang selalu ada untuk ksatria. Semar dikenal sebagai pengasuh para Pandawa. Dia selalu menemani mereka dalam suka dan duka. Saat perang, dia ada. Saat sedih, dia ada. Saat para ksatria mulai sombong, Semar yang mengingatkan. Yang menarik, Semar gak pernah tampil sebagai pahlawan utama. Dia memilih berada di belakang, diam, mengamati, lalu bicara ketika semuanya mulai kehilangan arah. Dan kata-katanya sering lebih tajam daripada senjata. Karena Semar bukan simbol kekuatan fisik, dia simbol kebijaksanaan. Semar dan para anaknya. Semar juga punya anak-anak yang terkenal dalam dunia wayang. Ada Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka dikenal sebagai punakawan. Sekilas mereka cuma karakter lucu. Kerjaannya bercanda, bikin penonton ketawa, ngomong ngawur. Tapi sebenarnya, mereka adalah suara rakyat. Lewat candaan mereka, sering muncul kritik sosial. Tentang penguasa yang lalim, tentang manusia yang rakus, tentang hidup yang makin kehilangan arah. Makanya wayang dulu bukan cuma hiburan, tapi juga cara masyarakat menyampaikan kritik, tanpa harus takut. Dan Semar jadi pusat dari semuanya. Filosofi wajah Semar. Kalau diperhatikan, tubuh Semar itu penuh simbol. Wajahnya tersenyum, tapi matanya seperti menangis. Artinya apa? Hidup manusia itu penuh dualitas. Kadang kita tertawa di luar, tapi menyimpan beban di dalam. Perutnya besar melambangkan kesabaran dan keluasan hati. Posisinya yang membungkuk melambangkan kerendahan hati. Sementara pakaiannya yang sederhana menunjukkan bahwa kemuliaan gak selalu datang dari kemewahan. Semar mengajarkan satu hal penting. Semakin tinggi ilmu seseorang, harusnya semakin rendah hatinya. Sosok yang ditakuti para dewa. Ini bagian yang paling menarik. Walaupun tampil sederhana, para dewa justru segan pada Semar. Karena dia dianggap punya kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam beberapa cerita, bahkan para dewa gak berani sembarangan padanya. Kenapa? Karena Semar dianggap sebagai penjaga keseimbangan dunia. Dia bisa marah. Dan kalau Semar marah, Kahyangan bisa gemetar. Bayangin, tokoh yang sering dianggap lucu, ternyata salah satu sosok paling kuat dalam dunia pewayangan. Semar dalam kehidupan orang Jawa. Buat masyarakat Jawa, Semar bukan sekadar cerita. Dia adalah simbol kehidupan, simbol kesederhanaan, simbol kejujuran, simbol kebijaksanaan rakyat kecil. Bahkan sampai sekarang, banyak orang masih menggunakan sosok Semar sebagai pengingat bahwa kekuasaan tanpa hati nurani akan menghancurkan segalanya.